Dari awal mengamalkan sholawat sudah merasakan keajaiban-keajaiban. Sudah saya tulis di testimoni yang pertama ke Mbak Mel, keajaiban selanjutnya yang saya dapatkan yaitu pas di akhir tahun 2023 kemarin Mbak, alhamdulillah saya bisa lulus jadi ASN PPPK di salah satu rumah sakit di Tangerang Mbak. Saya sujud syukur, nggak berhenti menangis karena setelah 4 tahun mencoba tes jadi ASN, akhirnya saya bisa lolos, juga berkat jalur langit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, silakan kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana? Ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku, kalau mau beli di Gramedia, beli yang mana dulu terserah teman-teman. Mau yang buku pertama duluan atau yang kedua duluan itu terserah, semuanya sama aja. Tapi ini isinya nggak sama ya, isinya beda. Jadi teman-teman jangan ragu, yang udah punya buku yang pertama, dibeli buku yang kedua. Belinya langsung aja ke Gramedia atau ke admin, ini nomor adminnya, atau teman-teman juga bisa klik linknya di deskripsi box di bawah buat yang mau beli di Shopee ya. Nah langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak Tia di Tangerang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mbak Mel, apa kabar? Alhamdulillah. Semoga selalu diberi kesehatan ya, amin. Perkenalkan saya Tia dari Tangerang. Saya tahun lalu pernah testimoni juga ke Mbak Mel, tapi mungkin Mbak Mel lupa. Ya, tapi dibacain gak sih Mbak? Saya seorang dokter Mbak, alhamdulillah sudah mengamalkan sholawat munjiat dan jibril 1 tahun lebih, Masya Allah. Senangnya kalau aku sakit, aku boleh nggak berobatnya gratis ya? Ya ampun Mbak Mel ya. Dari awal mengamalkan, mudah-mudahan sehat terus jangan sampai sakit, amit-amit ya. Lanjut, dari awal mengamalkan sholawat sudah merasakan keajaiban-keajaiban. Sudah saya tulis di testimoni yang pertama ke Mbak Mel. Keajaiban selanjutnya yang saya dapatkan yaitu pas di akhir tahun 2023 kemarin Mbak. Alhamdulillah saya bisa lulus jadi ASN PPPK di salah satu rumah sakit di Tangerang Mbak. Saya sujud syukur, nggak berhenti menangis karena setelah 4 tahun mencoba tes jadi ASN, akhirnya saya bisa lolos, juga berkat jalur langit. Orang tua saya sangat bahagia mendengar kabar ini. Semua berkat doa orang tua, keluarga, dan terutama dari amalan-amalan yang saya kerjakan selama ini. Masya Allah. Sebelumnya saya pernah kerja di PKM jadi honorer Mbak. Saya sampai pernah dirumahkan pas zamannya COVID Mbak. Terus setelah itu saya kerja di 2 klinik. Sekarang alhamdulillah lolos jadi ASN, pendapatan melebihi pas saya kerja di 2 klinik Mbak. Masya Allah. Selain baca munjiat sehari 250, saya dawamkan salawat Jibril juga. Waktu itu 20 sampai 25 ribu sehari. Masya Allah. Banyak banget bacanya. Pantesan aja nih, luar biasa ya teman-teman ya. Selain itu juga saya baca rutin Al-Waqi'ah, Yasin, Al-Mulk, dan Ar-Rahman. Allah itu sudah mengatur segalanya Mbak. Dulu pas pertama kali saya tes, saya sedang LDM sama suami. Mungkin Allah belum ridho jika saya harus jauh dengan suami. Jadi saya tidak lulus. Ada lagi keajaiban lain, yaitu pas anak saya mau ulang tahun di tahun Oktober tahun lalu. Sebelumnya saya udah niat mau bayar amanah ke ayah saya senilai 2 juta. Masya Allah, pas anak saya ulang tahun dikasih rejeki
Dari bibi 1,5 juta sama dari ayah saya 500.000. Begitulah kalkulator Allah sangat tidak bisa ditebak. Masya Allah. Dan terakhir September 2024 ini saya sudah niat mau beli motor. Alhamdulillah dapat arisan di 2 tempat, dapatnya 3,5 dan 1,3. Lalu tiba-tiba dapat kabar dari adik saya kalau tanah ayah saya di kampung sudah terjual yang kalau dinilai bisa hampir 2 M, Mbak. Dan katanya nanti anak-anaknya dapat berapa persen, Mbak. Masya Allah. Tetapi berharap dari kakak saya dulu yang dikasih karena bertahap dari kakak saya dulu yang dikasih karena lebih membutuhkan dan saya dikasih uang untuk jajan untuk anak 5 juta dan ayah saya dari ayah saya. Alhamdulillah tidak berhenti bersyukur, indah banget rencana Allah itu, Mbak. Untuk Mbak Mel dan teman-teman yang nonton mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan tetap bisa mendawamkan sholawat. Sholat sudah pasti yang wajib, kalau bisa sholat sunnahnya dikerjakan. Maaf kepanjangan Mbak Mel. Mungkin itu testimoni dari saya. Terima kasih ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah Mbak Tia, the power of salawat, doain ya Mbak ya. Anak aku, kakak sama adik jadi dokter juga kayak Mbak Tia. Amin. Amin. Ya Masya Allah. Ya teman-teman ya, yang namanya usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Beda kalau kita mau jalan ke depan, sama-sama jalan ke depan. Jaraknya misalnya 2 kilo. Beda hasilnya dengan orang yang diam di tempat padahal mau jalan tuh ke sana. Di sana ada hadiah tuh, ada yang bagi-bagi sembako, ada yang bagi-bagi apa? Misalnya bagi-bagi uang tunai 1 juta gitu kan. Ada yang jalannya pelan, ada yang lari, ada yang diem. Pasti beda hasilnya. Tentu yang lari bakal lebih cepat dapat duluan daripada yang jalan. Tapi walaupun jalan nyampenya lambat, setidaknya dia lebih baik daripada yang nggak mau gerak sama sekali. Cuman nitip ya lah mana bisa nitip. Jalanlah sana ambil kan gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman ayo dong semuanya semangat. Paksain Mbak tapi susah Mbak, ini Mbaknya bisa loh. Ya, baca 20 sampai 25.000 salawat, kemudian baca salawat munjidnya 250-an, tercapai. Luar biasa, akhirnya jadi ASN. Siapa sih yang gak senang? Emang kalau orang tua ya, kalau berarti kan Mbak Tia ini ya kira-kira seumuran aku lah ya, maksudnya mungkin di bawah aku sedikit gitu. Pokoknya orang-orang tua zaman dulu mikirnya masih yang namanya sukses itu adalah menjadi seorang ASN. Sama, ayahku juga gitu. Ya, walau biar kata dulu aku, biar kata gajinya lebih besar, yang bukan ASN, tetap ASN. ASN itu pokoknya sukses sudah jadi ASN. Karena, mereka mikirnya kan ada pensiun segala macam ya. Pokoknya luar biasa Mbak Tia ya tadi namanya lupa aku. Masya Allah luar biasa selamat ya alhamdulillah. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Memang Mbak Tia tadi bilang rencana Allah indah ya Mbak, indah. Indah. Ketika sudah mendapatkan apa yang kita butuhkan, indah rasanya. Ketika doa kita sudah terkabul, indah banget rasanya. Sampai-sampai kita lupa kemarin kita terseok-seok. Sama yang dialami sama Mbak Tia, aku yakin banget. Ada masa-masa Mbak Tia sedih, nangis, nggak putus asa sih ya, naudzubillah. Ada masa-masa Mbak Tia kayak yang ya Allah aku nggak diterima. Ya kan pasti sedih dong waktu awal tes nggak diterima jadi ASN, pasti kecewa ada. Ya masa-masa terus menunggu, terus berdoa, terus baca sholawat itu nggak mudah. Tapi ketika sudah mendapatkan apa yang dimau, lupa seketika sama yang kemarin. Malah mikirnya gini, loh kayaknya baru kemarin deh aku sedih deh. Kayaknya baru kemarin deh aku memohon udah dikabulin doanya. Gitu kayak udah yang nggak berasa gitu loh teman-teman. Terus seperti itu nanti teman-teman akan merasakan hal seperti itu. Yang penting jangan pernah lelah ya. Sama kayak tadi aku ilustrasiin orang yang berlari. Mungkin yang lari itu pasti capek, pasti. Namanya lari capek, aku soalnya ngerasain. Kalau misalnya suami aku kan senangnya lari, aku maunya jalan. Kalau lari sakit kaki aku kan. Suami aku mau lari, jadi aku ikut suami aku lari kan, lari. Nanti ketika lari, berhenti. Capek, nggak apa-apa. Berhenti dulu sambil jalan pelan, nanti lari lagi pelan-pelan, jalan lagi, nggak apa-apa. Nyampe kan akhirnya. Tercapai 5 kilo setiap hari atau minim-minim 2 kilo. Target aku minim-minim jalan kaki 2 kilo setiap hari. Tercapai. Goalsnya adalah ya sehat. Hidup yang lebih baik, badan yang lebih sehat ya teman-teman itu goalsnya ya. Bonusnya
kurus gitu ya, doain ya langsing 50 kilo, ya doain amin gitu ya Mbak Mel, tetep aja diet Kak, dari dulu diet gitu ya. Masya Allah, jadi teman-teman maaf ya, suka ngelantur kalau ngomong apa jadinya ke diet, kenapa jadi diet gitu loh ya. Jadi teman-teman Masya Allah banget, ayo terus aja jalan, terus aja maju walaupun mungkin kayaknya kok nggak nyampe-nyampe, maju terus. Nanti teman-teman akan merasakan indahnya bersolawat, indahnya pertolongan Allah seperti yang dirasakan oleh Mbak Tia. Dari Mbak Tia istiqomah baca sholawat, Masya Allah udah jadi ASN. Kemudian pas butuh duit 2 juta buat bayar utang ke bapaknya gitu ya. Mau bayar nih ke bapak, ke ayahnya butuh gitu 2 juta. Tiba-tiba anak ulang tahun dikasih sama bibinya 1,5, dikasih sama bapaknya 500.000, jadi pas 2 juta buat bayar bapak. Alhamdulillah. Tahu-tahu dapat lagi rezeki, tanahnya bapak laku 2 M. Akhirnya Mbaknya bakal kecipratan kan, Masya Allah ya lumayan ya Mbak ya. Tapi karena ini kebutuhannya untuk kakak dulu yang lebih penting, dikasihnya uang jajan dulu 5 juta. Alhamdulillah 5 juta hari gini ya Masya Allah, the power of sholawat. Jangan pernah ninggalin sholawat. Rugi banget kalau teman-teman sampai ninggalin sholawat. Ya, banyak banget orang-orang yang tidak sepaham, selalu aja sebel banget aku udah kayaknya ya. Ya tapi disabar-sabarin aja ya, selalu ada yang komen ya, dia kagak paham udah main komen aja. Ya tapi nggak semudah itu kawan, ya siapa bilang yang mudah, ya nggak kan kalau di TikTok kan aku selalu bikin testimoninya tuh kayak yang mereka kasih testimoni aku share gitu kan ya, ya itu kan singkat. Tapi kan mereka mengalami proses yang nggak cukup diceritain di kolom komentar, ya nggak sih teman-teman ya. Jadi sampai ada yang bilang gini sama aku, komentar, jangan cuman nggak cuman sholawat doang, kerja, kita tuh perlu kerja lah, siapa yang bilang kagak kerja? Kayaknya aduh bingung banget ya. Kerja nggak cuman doa, nggak cuma minta, nggak bakalan uang turun dari langit. Kalau kita nggak kerja lah siapa bilang uang turun dari langit. Walaupun Allah bisa nurunin uang dari langit, tiba-tiba nih aku lagi diem, brek gitu loh 1 miliar bisa. Cuman masalahnya pantas nggak? Pingsan nggak? Aku aja waktu nggak punya duit, dapat duit 76 juta ya, cuma-cuma, nggak cuma-cuma, saya bonus gitu ya. Dapat duit 76 juta, di posisi lagi nggak punya duit, lagi zaman Covid. Itu sampai jantungnya mau lepas loh. Sampai der-deran jantung, lemes banget badan aku. Itu 76 juta. Bagaimana kalau dapat 1 miliar tiba-tiba jatuh brek 1 miliar. Apa nggak pingsan? Iya nggak? Allah mah maha tahu. Jadi kita jangan sekate-kate lah. Apa gitu sekate-kate ya teman-teman ya. Jadi ya begitulah orang-orang. Kenapa nggak yang dipahamin dulu, dicari tahu dulu gitu ya. Langsung aja udah komentar pedes banget tuh komentar orang. Tapi ya udahlah. Gak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi lanjutkan baca sholawat, jangan lelah, jangan males ya. Nah nih ada nih ya yang nanya nih, ketemu nih sama aku nih ya nanya nih. Dapat dari mana kakak? Ada usahakan atau dapat gaji cair? Mustahil kalau cuma-cuma Allah memberi orang yang berdoa dan bekerja berusaha. Begitu dia bilang ya. Tuh teman-teman. Kalau yang belum ngerasain keajaiban sholawat, belum jadi pecinta sholawat, belum nyoba ngamalin sholawat, pasti komentarnya begitu. Pasti nggak paham dari mana duitnya, dari mana gitu ya. Contoh ya adik aku sendiri ya, sama sih adik aku juga suka mikir gitu ya. Cuman nggak, ya gitulah pokoknya. Nih adik aku ngomong sama aku nih, si Desi. Ya teh lu sih enak teh gitu loh. Ya pasti ada aja jalannya. Lu kan bisa dapat dari misalnya ada yang kerja sama atau ya seperti pedagang lah ya tiba-tiba atau dari affiliate gitu kan. Lah kalau gua kan gaji bulanan teh. Laki gue juga gaji bulanan dia bilang gitu kan ya. Ya dapetnya ya segitu nggak ada lagi. Kalau bonus kan biasanya udah ditetapkan kan setiap tahun setiap bulan ini. Itu udah dapet dari mana lagi. Ya udah lo baca aja. Aku bilang gitu kan udah baca aja. Kita rezeki mah nggak tahu dari mana aja. Tiba-tiba mertuanya ngasih duit 3 juta buat dia. Buat anaknya. Tuh. Masya Allah, jalan mah dari mana aja. Jangan lagi komplain, ya iyalah enak mertuanya punya duit, jangan komplain begitu. Kita nggak pernah tahu, contohnya nih Mbak Tia. Ya benar Mbak Tia, tiba-tiba bapaknya punya duit yang tadinya mungkin duitnya pas-pasan atau mungkin duitnya sedikit atau mungkin nggak punya duit gitu ya. Tiba-tiba laku tanahnya
dapat duit 2 M. Ya iyalah enak punya tanah, aduh komplain mulu. Gini siapa yang komplain ya? Ya, karena sering dikomplain jadinya aku tahu pasti pada komplain. Ya enak lah dia begini gini gini, jangan teman-teman. Ya, tugas kita berusaha, kita lagi minta sama Allah loh, yang Maha Kaya loh, yang punya segalanya loh. Jangan meragukan Allah. Allah tuh bisa ngasih apa aja buat kita. Allah tuh mampu ngelakuin apa aja buat kita. Jangan ngeraguin kemampuan Allah ya teman-teman ya. Kita hanya yang usaha, pantaskan diri. Supaya apa? Supaya kita pantas dapat pertolongan Allah. Jadi daripada kita sibuk, pusing, mikirin, meragukan ya. Emang bisa apa segalanya. Mendingan kita fokus gimana caranya kita bisa kejar baca seperti yang dirasakan Mbak Tia, baca 20.000 sholawat Jibril misalnya, baca 500 munjiat misalnya. Gimana caranya dah? Bangun malam, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, semuanya dikerjakan. Masya Allah nih teman-teman. Ya, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, atau minimal subuh. Kalau kita nggak bisa sholat qobliyah yang lain, sholat qobliyah zuhur misalnya karena lagi di kerjaan dan lain-lain. Qobliyah isya udah capek, ba'diyah isya juga udah lemes gitu ya teman-teman. Minimal jangan tinggalkan sholat sunnah qobliyah subuh. Jangan. Ya ingat ya kita sholat subuhnya 4 rakaat, jangan 2 rakaat. Pengamal salawat mah ya 2 rakaat sebelum subuh sholat qobliyah. Kemudian sholat subuh minimal itu teman-teman. Ya, mudah-mudahan jadi tabungan kita di akhirat nanti ketika kita kembali kepada Allah. Aku mau bacain lagi nih. Sedikit-sedikit komentar-komentar di TikTok nih teman-teman ya. Masya Allah banget deh ini komentar-komentarnya. Kak Mil, demi Allah aku gak bohong. Aku benar-benar gak ada buat anak bekal sekolah sampai minjem ke satpam hari ini. Aku zikir, sholawat Jibril sama munjiat. Masya Allah omku transfer 1,5 juta. Masya Allah. Ada lagi, tadi dari Mbak Hai, tulisannya Hai doang ya, Hi gitu ya. Ini dari Mbak Laras. Kak beneran Masya Allah saya sampai merinding malamnya saya bener-bener sholawat, sholat tahajud, qobliyah, sholat duha. Loh ini mah yang barusan aku omongin, qobliyah, sholat duha, ya tahajud, sholawat itu teman-teman. Ya lanjut, paginya langsung dikasih terus malamnya dapat lagi, terima kasih ya Allah, Allah maha baik. Cobain deh teman-teman ya. Kemudian ada lagi, Kamel boleh nangis gak sih? Begitu nyata dan begitu dahsyatnya sholawat hariku jatuh tempo bayar cicilan. Tapi dari kemarin belum ada uang. Dari kemarin amalin sholawat munjiat alhamdulillah paginya dapat rezeki. Masya Allah. Aku banyak banget hutang sama rentenir kelibet juga. Akhirnya bisa melunasi hutang semuanya dengan cara jual rumah. Alhamdulillah selesai tapi satu sholawat Jibril juga membantu mempermudahnya si pembeli. Ya teman-teman, ya jangan kita sibuk kepengen sholawat yang panjang gitu ya, kepengen nariyah, kepengen sholawat munjiat itu. Kayaknya kalau yang panjang bukan lebih afdal, lebih cepat deh boleh enggak teman-teman. Walaupun kita baca sholawat pendek, sholawat Jibril itu kalau kita istiqomah, kamu istiqomah deh. Sholawat Jibril 5.000 tiap hari luar biasa. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Cobain. Itu luar biasa. Nanti kamu bacanya sambil aktivitas aja. Sambil masak, sambil ke pasar, sambil olahraga, sambil kerja, sambil ngapain? Gak berhenti. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Aku kalau baca sallallahu ala Muhammad itu di dalam hati begini, sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad gitu. Kalau lagi nggak bisa pegang tasbih, nanti pas udah bisa misalnya lagi cuci piring kan nggak bisa pegang tasbih, nanti pas udah bisa pegang tasbih langsung tuh 2, 3, 4 gitu. Cobain deh. Aku kemarin jalan pagi ya itu sekitaran 30-an menit itu aku dapat 1.000. Padahal nggak bawa tasbih, jadi aku ngitungnya gitu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu sampai 1.000 kali, Masya Allah. Dan itu luar biasa teman-teman, cobain ya. Oke teman-teman makasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Tia dan teman-teman yang tadi aku bacain kisah-kisahnya semoga lancar terus rezekinya, dimudahkan segala urusannya amin. Dan semoga teman-teman yang nonton lancar rezekinya, dimudahkan juga urusannya, lunas utangnya amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.